Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Salah satu tokoh utama yakni Rifa Siahaan yang merupakan orang terakhir menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Ia bukanlah sosok baru di dunia migas. Sebagai pemimpin perusahaan, Direktur Utama menerima gaji dan tunjangan dengan nilai yang besar. Gaji seorang Direktur Utama Pertamina ditentukan melalui pedoman internal yang ditetapkan Menteri BUMN selaku pemegang rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selain gaji pokok, Direksi Pertamina juga mendapatkan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, hingga asuransi purna jabatan. Dan ada pula insentif kinerja atau tantim yang diberikan sesuai dengan peraturan menteri terkait. Dengan demikian, kompensasi yang diterima jajaran Direksi Pertamina sebesar Rp49,539,750 Dengan begitu, jajaran Direksi Pertamina menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp3.569,965,812. Mau kurang apa lagi ya Direktur Utamanya ya? Gajinya dalam bulanan miliaran. Aduh, dengarnya aja. Teman-teman, inilah yang namanya kekuasaan itu atau penyalahguna jabatan ya. Semakin orang mempunyai jabatan, semakin katakanlah nilai kehidupan lifestyle-nya itu semakin tinggi. Ya, barangkali itulah yang menyebabkan dorongan-dorongan hatinya untuk melakukan tindak korupsi. Tetapi saya hanya mau beritahukan kepada sahabat-sahabatku. Ini adalah surat terbuka buat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, KPK. Setelah melihat rentetan para korupsi atau pelaku-pelaku korupsi yang saat ini terbongkar di masa era pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, yang pernah disebutkan statementnya kepada para pelaku koruptor, kemanapun saya akan kejar, bahkan sampai ke benua Antartika. Artinya, ketegasan Pak Prabowo itu hanya di atas podium. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Presiden? Cobalah Pak, mengenai Pertamina ini bukanlah hanya kerja sebatas Direktur Utama, bahkan Menteri, bahkan Presiden, pasti ada deal-deal. PPATK, lembaga yang dipercaya untuk memeriksa keuangan oleh jabatan serta anak-anaknya. Periksa dong keluarga Pak Jokowi. Seperti kata Pak Hasto, Sekjen PDIP, periksa Pak Jokowi dan keluarganya. Teman-teman, saya bukan benci kepada Bapak Jokowi. Dulu 2 periode saya mendukung penuh pemerintahan, bahkan dari waktu di Wali Kota Solo, bahkan menjadi Gubernur DKI bekerja bersama dengan Pak Ahok. Saya sudah sangat tertarik dengan kehidupan Pak Jokowi yang masuk ke selokan, bahkan ke gorong-gorong. Tapi semua itu hanyalah isapan jempol. Jadi buat Bapak Prabowo, kalau memang Bapak tegas dan mengatakan akan mengejar dan membasmi apa yang sudah terjadi di Departemen Pertamina, basmi Pak, tapi hanya sebatas Direktur Utama. Saya rasa tidak. Ini sudah berlangsung lama dan mungkin sudah ada kolaborasi antara orang yang di atas. Mau nggak Bapak bongkar habis-habisan? Tapi nggak mungkin, karena Bapak sudah menyatakan hidup Jokowi. Terima kasih. Bapak sudah berutang budi dengan Pak Jokowi. Tapi Bapak, kami rakyat Indonesia yang saat ini sedang menderita. Kami mempunyai anak sampai saat ini lowongan kerja itu belum ada, padahal sudah sarjana. Dan kami juga mempunyai anak yang sedang kuliah, di mana menggunakan KIP yang katanya anggaran pendidikan Bapak potong. Tapi kita lihat, karena Bapak sudah menyatakan lewat menteri tidak ada perubahan. Terima kasih. Namun Bapak Presiden Prabowo, di akhir acara konten ini semoga Bapak mendengar
apa yang saya keluhkan. Periksa Pak Presiden Jokowi, mantan Presiden ke-7, dan kroni-kroninya termasuk keluarganya. Mulai dari penyalahgunaan hasil konstitusi yang disalahgunakan, yang diubah secara paksa, itu sudah terbukti. Apa yang dibawa data oleh para akademisi, ya, para tokoh-tokoh masyarakat kemarin ke kantor KPK dan rilis OCCRP, itu sudah menjadi data. Kalau untuk penyelidikan, tugas-tugas para penegak hukum, bukan masyarakat yang melapor. Data sudah ada, seperti dikatakan oleh Ray Rangkuti. Kita sudah serahkan data-datanya. Kalau bukti kami serahkan, ya apa gunanya penegak hukum? Gak ada. Akhirnya muncullah kata-kata Ben Sakatani, bayar polisi. Jadi, kami sebagai rakyat Indonesia melalui konten ini dengan tegas meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menetapkan, untuk pemeriksaan kepada mereka yang dulu memegang kekuasaan, serta menetapkan pelaku koruptor hukum mati minimal 50 tahun. Karena rakyat Indonesia sudah sangat-sangat lelah. Adik-adik mahasiswa sudah sangat-sangat lelah. Dan lihatlah tagar-tagar yang kemarin bermunculan, itu adalah karena kecintaan kepada rakyat Indonesia untuk proses penegakan hukum, proses keadilan. Salam perjuangan, dan jangan lupa periksa Bapak Jokowi dan kroni-kroninya termaksud keluarga. Merdeka, merdeka, merdeka.